As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Razak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalil, gimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak Razak. Senang bertemu dengan Anda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Jalil. Semoga Oh kita iya, tetap sehat Pak Jalil ya. ya Alhamdulillah Pak Razak. Eh Terkait dengan pelaksanaan supervisi ini ya Pak Razak ya. Nanti saya observasi ada supervisi atau mengamati Pak Razak ya selaku coach. Ya. Nah, Pak Razak, Bapak ingin saya membantu Bapak untuk mengembangkan kompetensi yang mana, Bapak? Oh iya Pak, saya ingin Bapak membantu saya mengembangkan salah satu kompetensi dari teknik coaching ini yaitu kehadiran penuh atau presence Pak. Oke, Pak Razak. Bagaimana nanti Bapak apa yang ingin untuk saya amati? Oke, mohon Bapak mengamati saya dengan cara saya memberikan instruksi kepada coach dan umpan balik kepada coach, Pak. Oh ya, baik. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya terhadap apa yang kita kembangkan ini, saya merasa sudah cukup baik, Pak, karena saya mempersiapkan ini udah jauh-jauh hari untuk praktik ini, Pak. Ya, Tetapi masih ada ruang untuk peningkatan dalam efektivitas komunikasi saya, Pak. oke. Pak Razak, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya berharap mendapatkan umpan balik Pak secara konstruktif ya pastinya untuk meningkatkan keterampilan yang saya bilang tadi yaitu present atau kehadiran penuh pada saat teknik coaching itu berlangsung Pak. Oke, kalau begitu Pak Razak silakan dimulai coachingnya. Saya amati dari sini ya. Silakan Pak Razak. Oke Pak, ya terima kasih Pak. Selamat siang Pak Fatur. Selamat siang Ibu Dia, gimana Ibu Dia sehat ya? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat Ibu Dia. Oh iya, ngomong-ngomong ini Ibu Dia, kasus yang Ibu Dia ajukan ini, kalau boleh tahu apa Ibu Dia ya? Saya kesulitan dalam menangani siswa saya yang suka mengganggu temannya Pak di kelas Pak. Oh begitu, menangani siswa Ibu yang suka mengganggu temannya sehingga pembelajaran itu tidak berjalan dengan lancar Ibu ya? Betul Oke, sekali Pak. ada pertanyaan kepada Ibu Dia tentang kasus ini. Saya mulai Ibu ya. Eh, Tujuannya dulu, apa sih tujuan utama Ibu dalam menghadapi kasus, yang Ibu ungkapkan tadi itu? Kasus dari Eh, anak yang suka Baik Pak. Jadi tujuan utama saya Pak, saya ingin sekali menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa saya dan saya juga tidak terganggu ketika menjelaskan Pak. oh begitu, oke Ibu. Dan selanjutnya, apa saja tantangan yang Ibu hadapi terkait kasus tersebut Ibu? Tantangannya saya terus-terusan, mmm, apa ya, Pak, terus-terusan merasa terganggu, Pak, dari siswa saya itu, dapat mengganggu konsentrasi saya dan juga konsentrasi siswa saya yang lainnya, sehingga kelas saya terkesan tidak efektif, Pak. Oh begitu Ibu ya. Terus, siapa saja yang, ikut serta, dan terlibat dalam, situasi itu Ibu? Mungkin nanti yang terlibat itu ada siswa saya ya, siswa yang suka mengganggu tersebut, kemudian ada wali kelasnya dan juga saya akan melibatkan kepala sekolah dan juga konselor, Pak. Oke. Oke Ibu, melibatkan kepala sekolah atau konselor atau pemangku kepentingan sekolah ya secara umum Ibu ya. Nah, terus selanjutnya Ibu, apa sih sumber, daya yang Ibu miliki dan daya dukung yang Ibu miliki
yang Ibu butuhkan dalam menangani kasus ini, Bu? Yang saya miliki ya termasuk dukungan dari guru juga Pak ya, dan juga konselor. Selain itu juga saya mungkin akan membutuhkan strategi tambahan untuk menghadapi situasi ini, karena siswa ini seringkali saya nasihati tetapi tetap tidak bisa Pak. Jadi saya membutuhkan itu Pak. Oke, menggunakan strategi tambahan Ibu ya. Oke, selanjutnya langkah apa yang akan Ibu ambil ini Bu, untuk mencapai tujuan yang Ibu ungkapkan tadi gitu? Yang pertama-tama saya akan berbicara dengan guru kelasnya ya tentang masalah yang saya hadapi, karena setiap saya mengajar selalu ikuti terus siswa ini. Kemudian saya akan mengatur pertemuan dengan konselor, lalu mendiskusikan strategi penanganannya Pak. Dan juga saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan guru lainnya Pak. Oh begitu, berdiskusi dengan rekan-rekan guru lainnya dan segenap warga sekolah Ibu ya. Bagaimana Ibu akan memprioritaskan langkah-langkah itu Ibu? Yang pertama kali saya lakukan, saya akan berbicara dengan guru kelas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasinya ya, seperti apa. Dan juga saya akan mengatur pertemuan dengan konselor yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Lalu saya juga akan melakukan diskusi secara rutin Pak dengan teman-teman rekan guru Pak. Oke Ibu. Ibu akan melaksanakan diskusi secara rutin dengan rekan-rekan guru. Oke. Selanjutnya Ibu, siapa sih yang bertanggung jawab untuk setiap langkah dan rencana yang Ibu akan lakukan ini, Bu? Saya akan bertanggung jawab untuk berbicara dengan guru dan juga mengatur pertemuan dengan konselor Pak. Karena kan guru juga bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan saran. Kalau konselor, beliau bertanggung jawab memberikan strategi bagaimana cara menangani siswa tersebut. Oh begitu Ibu ya. Pertanyaan terakhir Ibu mungkin dari saya, bagaimana Ibu memastikan bahwa setiap orang memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam kasus ini, Ibu? Mungkin saya akan mengkomunikasikannya dengan jelas ya kepada guru dan konselor tentang apa saja sih peran-peran mereka di dalam membantu menangani permasalahan ini, Pak. Seperti Oke. itu. Terus, bagaimana Ibu caranya mengevaluasi, tanggung jawab dan kinerja tim Ibu untuk mengatasi kasus-kasus tersebut? Untuk mengevaluasi nanti secara rutin saya akan terus melakukan tindak lanjut, Pak. Kemudian menyesuaikan strategi saya berikutnya seperti apa sesuai dengan perkembangan siswa ini, Pak. Oh begitu Ibu ya. Oke Ibu, rencana dan semua apa yang Ibu lakukan untuk murid Ibu tersebut semoga terrealisasi dengan baik, mendapatkan hasil yang baik Ibu ya. Mungkin hanya itu dari saya, mungkin suatu saat kita bisa diskusi lagi Ibu ya. Ayo dah Ibu Diah ya. Assalamualaikum Ibu Diah. Terima kasih atas pencerahannya Pak Fatur. Semoga saya bisa melakukannya dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Baik Pak Razak, saya sudah mengamati tadi proses coaching yang sudah dilaksanakan. Sejauh ini bagaimana performa Bapak Razak? Sejauh ini performa yang saya rasakan, lumayan baik Pak, dan sudah lebih dari apa yang saya ekspektasikan karena ini sudah saya persiapkan dari jauh-jauh hari Pak. Oke. Tadi kasus yang diangkat oleh si Koci itu kasus bullying ya. Nah, bagaimana Bapak Bukan, memilih? sering berbicara di dalam kelas Pak. Oh iya, sorry, suka berbicara di dalam kelas ya Pak ya. Oke, saya Iya lanjut ya. ya Pak ya.
Apa yang membuat Bapak menilai demikian tentang formanya? Seperti saya bilang tadi, saya sudah menyiapkannya jauh-jauh hari, Pak, tentang apa yang akan saya lakukan kali ini, yaitu teknik coaching ini. Saya sudah mempelajarinya secara mendalam agar teknik coaching ini dapat dilakukan sebagaimana mestinya, Pak. Oke, Pak Razak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Razak? Oke, silahkan, Pak. Oke. Saya mengamati tadi pada saat Bapak melaksanakan coaching, Bapak melakukan hal itu dengan baik, itu sudah sesuai dan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Alhamdulillah, Pak, ya, dengan apa yang Bapak ungkapkan tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk ke depannya, Pak. Oke, Pak Razak. Eh, namun demikian Pak Razak ya, juga ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat ketika bertanya kepada si koci belum apa ya bisa mempertanyakan secara mendalam, menggali informasi yang sebelumnya. Kalau merujuk ke standar seharusnya kita bisa bertanya dengan mendalam supaya si coach itu bisa menggali dan eh, menggali wawasan dan yang sebetulnya nah bagaimana pendapat Bapak tentang pendapat saya ini? Iya, Pak, saya sadar akan itu. Terima kasih atas masukannya. Mungkin ke depannya saya akan lebih baik lagi karena pada saat ini mungkin ada satu hal yang belum saya pahami di situ. Mungkin ke depannya saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi, Pak. Oke, dari diskusi kita ini Pak Razak ya, apa yang sudah Ya, terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bapak? oke, yang sudah terbayang yang saya akan lakukan untuk saat ini, saya akan mengumpulkan segenap rekan-rekan guru di sekolah untuk membahas tentang masalah ini agar kita menemukan solusi atau titik temu untuk menanggulangi masalah ini, Pak. Oke, eh, sesudah itu lalu eh, hasil ini akan saya catat ya dalam form supervisi akademik Pak Razak. Siap, Sebagai Pak. penutup, Siap. eh, apa yang eh, Pak Razak dapat dari proses ini? Yang saya dapat dari proses ini tentu banyak sekali, Pak, ya. Ilmu-ilmu yang saya dapat dari proses ini, bagaimana coach itu menuntun coaching, tapi ada garis-garis besarnya, tidak boleh memberikan solusi di situ karena itu haknya si coach untuk menemukan solusinya sendiri. Tapi di sini saya belajar bagaimana cara menuntun seseorang atau menemukan apa yang diinginkan untuk memecahkan masalahnya itu. Oke. Nah, itu pertanyaan penutup Pak Razak. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat kita implementasikan dalam dunia pendidikan atau di sekolah kita, sekolah Bapak tempat bertugas. Ya Pak Razak ya, demikian Pak Razak. Siap, Ini yang Pak, siap. eh, bisa saya sampaikan pada supervisi ini. Saya ucapkan selamat bekerja Pak Razak. Assalamualaikum Siap, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Dia. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Patur. Hari ini Bu Dia sudah siap ya untuk saya observe teknik coachingnya nanti bersama coach Bu Dia ya. Siap Pak. Oke.
Sebelum mulai, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bu Diah, supaya nanti alur coaching-nya berjalan dengan sebagaimana mestinya, Bu Diah ya. Nah, yang pertama, apa yang Ibu Diah ingin saya bantu untuk kembangkan dalam kompetensi yang sekarang ini Ibu Diah laksanakan? Baik, Pak. Saya di dalam observasi kali ini saya ingin dibantu mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Pak, di dalam proses coaching. Oh ya, mendengarkan aktif atau active listening Bu Diah ya. Betul. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana atau di bagian mana nanti yang ingin Ibu Diah saya amati dalam coaching Ibu Diah? Silakan bersama coach Ibu Diah. Mohon Bapak amati cara saya memberikan instruksi dan juga umpan balik kepada tim, Pak. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini, Bu? Saya sudah merasa cukup baik, Pak. Saya sudah mempelajari alur tirta, tetapi masalahnya masih ada ruang untuk peningkatan di dalam efektivitas ketika kita berkomunikasi, Pak, ketika berjalannya coaching itu sendiri, Pak. Oke, masih ada ruang ya yang harus dibenahi, Ibu Diah ya. Oke, Ya, yang terakhir pertanyaan dari saya sebelum mulai, Bu Diah, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan kali ini, Bu Diah, dalam kegiatan coachingnya Ibu Diah bersama coach nanti, Bu? harapan saya berharap mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan saya dan juga keterampilan mendengarkan aktif ketika proses coaching. Oke, oke Bu Diah. Oke, silahkan sekarang Ibu Diah laksanakan praktik tersebut. Nanti setelahnya saya akan amati kegiatan tersebut, Ibu Diah. Assalamualaikum Baik, Ibu. terima Silahkan. kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam Pak Jalil, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Diah. Bu Diah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh iya Bu Diah, saya ingin bercerita mengenai kasus saya ini Bu Diah. Baik, cerita apa itu Pak? Tentang siswa yang berbicara ketika saya menjelaskan di dalam kelas Bu Diah. Apa tujuan utama Bapak dalam menghadapi siswa yang nakal itu Pak? Tujuan utama saya ingin dicapai dalam mengatasi masalah siswa yang sering berbicara, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang lebih tenang dan kondusif, di mana siswa dapat fokus pada pelajaran dan meningkatkan pemahaman materi, Bu. Apa saja tantangan yang Bapak hadapi terkait siswa ini Pak? Tantangannya banyak sekali, terutama tantangan utamanya adalah beberapa siswa yang sering berbicara mengganggu perhatian teman-teman di dalam proses belajar, Bu. Baik, lalu siapa saja pihak yang terlibat Yang dan terlibat, apa peran mereka? oke, yang terlibat siswa, kemudian ya, siswa yang berbicara tentunya, kemudian guru, dan mungkin kita akan libatkan nanti orang tua daripada wali murid orang tua siswa itu, Bu. Baik, lalu sumber daya apa saja yang Bapak miliki Pak? Sumber daya yang dimiliki ya, eh, sumber daya yang dimiliki eh, tentu sumber daya yang dimiliki Bu ya. Iya. Apakah Bapak membutuhkan dukungan atau bagaimana Oke, begitu? oh ya. Tentu Bu, kita ingin dukungan dari kepala sekolah, kemudian guru-guru yang lain, kemudian orang tua gitu Bu.
Baik, Pak. Lalu langkah Bapak untuk langkah yang Bapak ambil untuk mencapai tujuan itu apa, Pak? Ya, tentunya mengidentifikasi siswa yang sering berbicara, kemudian membuat keyakinan kelas, terus menerapkan teknik pengajaran yang lebih interaktif dan memberikan suatu penghargaan atau insentif pada siswa mengikuti semua aturan atau keyakinan kelas yang kita buat gitu, Bu. Baik, Pak. Bagaimana Bapak mengatur, eee, apa namanya, pertemuan dengan konselor itu? Siapa saja yang bertanggung jawab untuk setiap langkah dan rencana aksi Bapak? Oke, langkah pertama mungkin mengadakan pertemuan dengan siswa yang sering berbicara di dalam kelas, kemudian menetapkan aturan atau keyakinan kelas, kemudian yang ketiga menetapkan metode pengajaran. Tentu ini kerjasama dengan kepala sekolah dan orang tua wali murid. Gitu, Bu. Baik, Pak. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana Bapak akan memantau dan mengevaluasi tanggung jawab dari kinerja tim Bapak itu sendiri, Pak? Oke, berbicara tentang kinerja, kinerja akan dipantau melalui observasi kelas, mencatat frekuensi siswa berbicara selama pelajaran, dan mengumpulkan umpan balik, Bu. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil eh, dan membuat penyelesaian jika diperlukan, Bu. Baik, Pak. Semoga dengan yang sudah Bapak rencanakan bisa dijalankan dengan lebih baik lagi, Pak. Terima kasih, Bu. Oke, Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam, Pak Fatur. Oh iya, tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching Bu Dia ya bersama Koci. Dari kegiatan tersebut ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Dia tentang apa yang Ibu Dia laksanakan tadi Ibu ya. Ya, Yang pertama, bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi ketika atau kompetensi yang baru saja Ibu lakukan bersama coach Ibu? baik, Pak. Saya menilai sendiri performa yang tadi itu sudah cukup baik, Pak, sesuai dengan alur Tirta juga pertanyaannya begitu. Oh begitu ya. Oke Bu ya. Apa sih yang membuat Ibu bisa menilai demikian tentang performa Ibu sendiri Bu? Karena tadi saya sudah menyesuaikan pertanyaan saya sesuai dengan alur Tirta, mulai dari menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi rancangan dan juga tanggung jawab dari Koci. Jadi pertanyaan itu sudah saya berikan gitu, sesuai dengan alurnya kepada Koci, Pak. Baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu ya? Ya, silakan Pak. Ya. Yang saya amati tadi pada saat Ibu melakukan bersama Koci, menurut saya itu sudah baik ya. Ibu melakukan sudah sesuai dengan atau lebih tinggi dari standar yang kita rujuk ya. Uh, Ketiga, saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan Ibu di sana mungkin yang perlu dikembangkan itu lebih memperhatikan apa yang diutarakan oleh si Koci atau dalam bahasa anunya lebih mendengarkan, lebih aktif Ibu ya, lebih lebih peka lah terhadap apa yang dibilang sama atau diceritakan, diungkapkan sama Koci. Misalnya tadi saat saya mengamati apa yang Ibu lakukan bersama Koci, seluruhnya sudah merujuk atau sudah baik dari standar yang seharusnya Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Baik Pak, pendapat saya ya, alhamdulillah kedepannya saya akan melakukan yang lebih baik lagi. Oh begitu Bu ya, semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi Bu ya. Oke,
apa rencana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan setelah ini, Ibu Dia? Rencana tindak lanjut, saya akan terus mendalami proses coaching ini dengan yang lebih baik lagi. Kemudian saya akan menentukan pertanyaan yang berbobot dan juga berusaha untuk mendengarkan dengan rasa ketika saya melakukan proses coaching, Pak. Oke, mendengarkan dengan rasa Ibu Dia ya. Karena bagaimanapun coach itu sebenarnya ingin dituntun oleh kita sebagai coach Ibu Dia ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari diskusi kita ini, Bu, ya, apa yang sudah terbayang di benak Ibu untuk atau yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa yang Ibu sudah punya saat ini? Baik, Pak. Mungkin nanti saya akan menjadwalkan dengan rutin, saya akan mempelajarinya lebih dalam lagi dan juga meningkatkan kompetensi saya di dalam hal mendengarkan coaching lebih dalam lagi dengan rasa, Pak. Oh begitu Ibu Dia ya. Oke, Ibu Dia, penilaian yang sudah atau observasi yang sudah saya lakukan ini, saya akan catatkan di form supervisi akademik Ibu ya. Semoga kedepannya Ibu lebih baik lagi dalam melaksanakan teknik coaching Ibu Dia ya. Semoga yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang lain Ibu. Mungkin hanya itu dari saya Ibu. Sehat selalu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Ibu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Selamat pagi, Pak Jalil. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya sehat, Pak. Bagaimana hari ini? Apa bisa kita mulai? Bisa, Bu. Mari kita mulai. Iya. Menurut Pak Jalil, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensinya di bagian mana ya, Pak? Saya ingin Ibu membantu saya mengembangkan kompetensi dalam nantinya sebagai coach dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik. Berarti kompetensi dalam proses coaching memberikan pertanyaan yang berbobot ya, Pak. Nah, kira-kira bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati, Pak? Mohon nanti Ibu amati bagaimana cara saya memberikan pertanyaan, kemudian instruksi dan umpan balik kepada rekan coachee. Itu yang perlu saya inginkan dari Ibu selaku supervisor. Oh, begitu. Baiklah, Pak. Menurut Bapak ya, bagaimana sih penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya merasa cukup baik, tapi masih ada ruang untuk peningkatan dalam efektivitas komunikasi yang akan saya lakukan atau coaching yang kita akan lakukan nantinya, kami lakukan nantinya gitu, Bu. Baik, Pak. Kalau gitu, apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan hari ini, Pak? Saya berharap mendapatkan feedback atau balik yang tentunya konstruktif, membangun untuk meningkatkan keterampilan saya dalam berkomunikasi, dalam memanajemen coaching, bisa memberikan arahan kepada coach nantinya, Ibu. Itu harapan saya.
Baik, Pak. Kalau begitu, silakan Bapak persiapkan diri dulu untuk proses coaching-nya. Semoga apa yang kita harapkan bersama-sama bisa terwujud, Pak ya. Silahkan dimulai, Pak. Siap. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Razak. Waalaikumsalam Pak Jalil. Gimana, sehat Pak Jalil? Bagaimana kabarnya Pak Razak pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak Jalil baik. Oh begini Pak Jalil, Mm-mm. ada yang saya mau diskusikan sedikit kepada Pak Jalil ini mengenai bagaimana cara mengatasi bullying di sekolah gitu loh Pak Jalil. Oh ya. Apa tujuan utama Bapak dalam menghadapi kasus bully ini? Tujuan saya untuk menghadapi kasus bullying ini, bagaimana cara saya menghentikan Pak Jalil perilaku bullying yang menciptakan dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman tentunya di sekolah saya ini loh Pak Jalil. Oh ya. Nah, Pak Razak, apa saja tantangan yang Anda hadapi terkait kasus bullying ini? Tentu tantangan banyak sekali sih Pak Jalil, cuman tidak bisa sih saya sebutkan semuanya, tapi secara garis besarnya ada rasa takut dan tidak aman yang dirasakan oleh korban bullying di sekolah itu, baik itu nanti interaksi sesama antar sesamanya di sekolah, baik siswa dengan siswa, murid dengan guru, trauma lah istilahnya Pak Jalil, itu yang sama. Oh ya. Nah, kemudian Pak Razak, siapa saja pihak yang terlibat dan apa peran mereka gitu? Pihak yang terlibat termasuk korban bullying, perilaku bullying, teman-teman sekelasnya, guru, apa istilahnya ya di sekolah itu Konselor ya. pemangku kepentingan sekolah ya, Ya. pemangku kepentingan sekolah, dan kita bukan di sana adalah orang tua wali dari siswa itu sendiri Pak Jalil. Nah, Pak Razak, apa sumber daya yang Anda miliki dan yang Anda butuhkan? Sumber daya yang saya miliki dan yang saya butuhkan itu Pak Jalil, yang tersedia termasuk dari sekolah itu dari guru yang pertama, dan yang kedua dari konselor sekolah, dan program anti bullying yang kita lagi programkan di sekolah untuk mengatasi bullying itu yang ada, mungkin perlu pelatihan tambahan bagi kami sebagai guru di sana untuk kita bisa mengetahui bagaimana cara kita untuk mengatasi bullying ini loh Pak Jalil. Oh, ini sudah bagus itu Pak Razak ya, mengadakan pelatihan tambahan gitu ya untuk siswa ya. Iya. Supaya. Kemudian Pak Razak, langkah untuk perencanaan ini, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Tentu ada langkah-langkah yang kami ambil Pak Jalil untuk mengatasi apa istilahnya aksi bullying ini, untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di sekolah kami. Pertama, langkah yang kami ambil itu melaporkan kejadian bullying kepada guru dan staf sekolah yang bisa dipercaya lah gitu, yang bisa bisa diajak kerjasama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengatur pertemuan dengan konselor sekolah untuk mendiskusikan situasi dan mencari solusi dari permasalahan ini Bapak Jalil. Ya, selain itu apa lagi rencananya, Pak
Pak Razak? Selain itu, kami mengagendakan untuk kampanye kesadaran anti bullying karena bullying ini sangat-sangat berbahaya. Dia ini membunuh karakter Ya. masalahnya Pak Jalil, karakter seseorang. Dan yang selanjutnya, Mengkampanyekan dalam arti kata apa maksudnya Pak Razak? Menyebarluaskan khususnya informasi ya? iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Selain itu apa lagi Pak Razak? Eh, kami ya selain langkah yang saya sebutkan tadi, kami apabila itu kembali terjadi lagi, Pak, kami akan melaporkan kejadian ini ke pihak sekolah untuk mendapatkan intervensi eh, intervensi segera Itu prioritas dan ya mendapatkan untuk konsekuensi bagi pelaku bullying itu sendiri. Prioritas, Pak. mm-mm. Ya. Oh iya. Selain itu apa lagi Pak Razak? Oh iya, selain itu bertemu dengan konselor sekolah untuk mendapatkan dukungan dan bagaimana kita mengatasi bullying ini strategi lah untuk mengatasi Oh bullying iya. ini, Pak. Oke, yang Mm-mm. selanjutnya mengadakan kampanye kesadaran anti bentuk bullying, baik itu kesadaran berbentuk kelompok dan dukungan dari pihak-pihak lain. Baik. Langkah selanjutnya Pak Razak, siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah dan rencana aksi yang Pak Razak susun itu? Yang bertanggung jawab di sini tentunya kami sebagai guru, Mm-mm. kepala sekolah, pemangku kepentingan sekolah yang ada di sekolah, dan tentunya kita libatkan juga di sini eh, orang tua siswa, Pak Jalil ya, agar Oh apa? iya. Agar karena bagaimanapun siswa ini kan lebih banyak waktunya di rumah daripada di sekolah. Kita sebagai guru Mm-mm. kan tidak bisa mengontrol perilaku siswa yang ada di luar sekolah, Pak. Selain itu, Oh guru iya. sedang bersekolah juga bertanggung jawab mengambil tindakan sesegera terhadap laporan-laporan yang masuk terhadap laporan-laporan yang masuk dengan aksi-aksi bullying ini. Yang selanjutnya, Oh iya. konselor sekolah bertanggung jawab juga Pak untuk memberikan dukungan dan strategi yang pas untuk menangani ini semua. Yang selanjutnya, kelompok siswa anti bullying dan organisasi sekolah bertanggung jawab dan untuk kita sama-sama mengadakan kampanye untuk menyadarkan orang yang apa istilahnya melakukan aksi bullying ini, memberikan mereka kesadaran dan memberikan mereka dukungan untuk korban anti bullying ini, Pak. Baik. Lalu bagaimana Pak Razak akan memastikan bahwa setiap orang memahami peran dan tanggung jawab mereka? Cara saya untuk memastikan bagaimana peran dan tanggung jawab apa istilah tadi peran dan tanggung jawab mereka itu saya akan mengadakan Mm-mm. pertemuan dengan guru-guru yang ada di sekolah, Mm-mm. konselor sekolah dan teman-teman sejawat untuk menjelaskan peran masing-masing dan bagaimana kita bisa bekerja sama dalam kelompok itu untuk mengatasi bullying ini, Pak. Dan yang selanjutnya menjelaskan peran masing-masing dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik dan benar untuk mengatasi aksi bullying ini, Pak Jalil. Oke, baik. Bagaimana dalam sesi pemantauan atau mengevaluasi tanggung jawab dan kinerja ini, Pak? Kinerja tim yang Bapak sebutkan tadi ada konselor, ada guru, ada kepala sekolah, staf, dan masing-masing untuk berperan. Nah, bagaimana Anda memantau dan mengevaluasi tanggung jawab dan kinerja tim tersebut? Saya akan melakukan tindak lanjut, Pak, secara rutin untuk Mm-mm. memantau hasil kerja dari ini semua. Mm-mm. Dengan guru, konselor sekolah, serta mengadakan evaluasi efektivitas kampanye dan dukungan untuk korban bullying melalui umpan balik dari siswa itu sendiri, Pak Jali. Iya, itu ya Pak Iya, Razak ya, ya. pentingnya ya.
Jadi langkah itu ya, langkah terakhir tanggung jawab bersama tim ya, Siap, mengevaluasi siap. efektivitas kampanye melalui umpan balik dari siswa. Oke, demikian Pak Razak percakapan kita pada hari ini. Semoga Bapak dapat merealisasi apa yang telah direncanakan dan bisa diterapkan atau implementasikan nanti di sekolah Bapak ya. Iya Pak Jalil, terima kasih Pak Jalil sudah bisa berdiskusi tentang anti bullying ini karena permasalahan ini sangat-sangat mendasar dan sangat berbahaya bagi para siswa. Ya, Bagi para siswa Pak Jalil ya. Terima kasih. Mungkin hanya itu Pak Jalil ya. Saya ya, pamit dulu. Terima kasih banyak. ya. Ya, Oke, Pak Assalamualaikum. Razak. Selamat siang. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi siang Pak Jalil. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Jalil. Bagaimana Ya, Bu. proses coachingnya sudah selesai? Alhamdulillah lega, Bu. Prosesnya sudah berlancar, berjalan dengan baik. Baik. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak di dalam kompetensi yang tadi, Pak? Oke, saya menilai performa saya itu sudah baik, Bu ya. Ya. Lalu apa yang membuat Bapak menilai, Pak? Saya menilai demikian karena bisa saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach, Bu. Baik. Pak Jalil, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, tentu boleh, silakan, Bu. Terima kasih, Pak Jalil. Saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan coaching, Bapak melakukannya sudah sesuai dari standar yang kita rujuk begitu, Pak. Luar biasa ya. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Terima kasih, saya sangat senang mendengar hasil pengamatan Ibu. Terima kasih, Bu. Baik. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Bapak kembangkan ya. Misalnya tadi pada saat Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot, saya mengamati Bapak tadi melakukannya dengan baik, tetapi mungkin agak terlalu cepat Pak ya, jadi agak perlahan seperti itu, tetapi pertanyaan berbobotnya sudah mengena dan bisa dijawab oleh coaching. Yang sebetulnya kalau kita merujuk ke standar seharusnya itu kan lebih pelan, kemudian menggali apa sih tujuan dari coaching itu sendiri begitu Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih, Bu. Jadi saya menerima dengan lapang dada, itu kan hasil pengamatan Ibu. Saya terima. Mungkin kedepannya saya akan lebih baik, Bu. Baik, Pak. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa Bapak begitu Pak ke depannya? Saya merasa sudah cukup baik ya Bu ya dalam memandu si coach untuk menyusun perencanaan atau rencana aksi yang konkret dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan, Bu. Baik, Pak. Kalau begitu, pertanyaan saya yang terakhir begitu, Pak. Bapak sudah membayangkan performa Bapak akan lebih baik ke depan. Pengamatan ini akan saya tulis di dalam form supervisi akademik ya, Pak? Boleh. Ya. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi, Pak, untuk dunia ke depan, dunia pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bu atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.